Engkau rindu mereka mengalami pertumbuhan rohani. Mereka mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami berdoa mengangkat tangan kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Bahwa mereka untuk mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau Tuhan dalam ibadah mereka pagi ini. Lewat pujian yang mereka nyanyikan. Lewat mazmur yang mereka naikkan kepada Engkau, yang mereka persembahkan kepada Engkau. Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada mereka Tuhan. Kasih Allah mereka rasakan. Kasih akan Tuhan hidup dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka mampu mengasihi Engkau. Mengasihi orang-orang sekelilingnya. Mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berangkatkan mereka dalam ibadah mereka pagi hari ini. Saya percaya pengurapan daripada Tuhan lewat Roh Kudus dicurahkan ke dalam ibadah mereka pagi ini. Mengurapi pada pemimpin, pembina, guru yang akan mengajar pagi ini. Sehingga urapan Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka mengajar dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berangkatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke baik, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan. Pagi, semangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin, mari kita bangkit berdiri. Oke. Oke, shalom. Shalom. Izin karena mimbarnya saya pindahin ke belakang karena saya badannya kan agak semampai gitu ya. Jadi nanti pas bicara aja baru dipindahin ke depan. Saya izin ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Siap semua memuji Tuhan? Yang siap tepuk tangannya dong dulu semuanya. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kita mau nyanyikan pujian hari ini. Kita nyanyikan hari ini berasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
bersyukur Tuhan buat pagi ini, bahwa kasih-Mu untuk setiap kami, pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam kasih yang benar itu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih
Engkau bawa kami sejauh ini dan sampai hari ini Tuhan. Itu sungguh keajaiban bagi hidup kami. Engkau bawa kami sampai pada hari ini. Untuk melewati apa yang ada di belakang kami itu suatu anugerah buat kami Tuhan. Thank you Lord untuk kasih-Mu yang begitu mengasihi setiap hidup kami. Melihat kekurangan kami, tapi Engkau terus lihat, ayo nak, berjalan bersama denganku, berjalan pada firman-Ku. Saya akan ada bersama dengan Engkau melewati setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berikan ku mata seperti mata-Mu yang belas kasih. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang keayaan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hadir-Mu. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hadir-Mu. Berikan ku tangan-Mu, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hadir-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan. Silakan pasangan. Berikan
Ini kami Tuhan, umat-Mu, siap untuk menerima apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menyiapkan hati kami, mau menyiapkan pikiran kami, sehingga sungguh apa yang kami terima dari Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, sungguh boleh memerdekakan kami ya Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami, khusus kepada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan juga turun atas kami semua, sehingga kami boleh mampu mengerti, memahami firman-Mu, dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya otoritas dan kuasa daripada Tuhan sendiri yang melingkupi setiap kami dan juga ruangan ini. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Shalom. Ya, ini suaranya nggak terlalu melengging ya. Ya, puji Tuhan, luar biasa kalau kita hari ini bisa saya bilang seandainya hari Rabu malam dalam ibadah komsel keluarga ini semua pada hadir gitu kan, maka kesempatan ini hanya tinggal 2 altar, karena Rabu malam sudah dibagikan oleh Pak Kiseng yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Dapat? Satu Petrus 4 ayat 8, demikian firman Tuhan, saya bacakannya. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, yang jelas yang pasti ini bukan kasih tidak menutupi dosa, begitu ya. Karena semangatnya akhirnya menutupi dosa, bukan. Yang jelas seperti itu. Maka malam itu pertanyaan dari Pak Kiseng adalah, apa arti kasih menutupi banyak sekali dosa? Ya, itu tema yang disampaikan, yang diberikan kepada kita oleh tim pengajaran, kasih yang bertindak dan berkorban. Kasih yang bertindak dan berkorban, dengan tujuan supaya kita punya tindakan kepada sesama dapat memberkati dan memulihkan tanpa menghakimi. Memberikan tindakan kepada sesama supaya dapat memberkati dan memulihkan tanpa merendahkan. Sesuatu yang luar biasa. Ya, kemarin sore saya sempat sama istri, karena istri lagi scroll HP-nya, ada satu cuplikan. Ya, satu cuplikan yang cuplikannya itu adalah seorang ibu dan anaknya masuk ke sebuah rumah makan, gitu kan. Ini suaranya hilang. Seorang ibu dan anaknya datang ke rumah makan, katakanlah ke sebuah warung gitu kan, membeli semangkok mie. Kemudian mereka duduk berhadapan, ibu dan anak ini. Setelah mie-nya itu disajikan, si ibu mengangkat mie-nya dan meminum kuahnya saja. Kemudian si anak lahap dengan makan mie-nya, kemudian dia suapi mamanya. Si empunya warung melihat gitu kan, si empunya warung melihat adegan itu, kemudian dia pergi ke belakang dan kemudian dia suruh pelayannya buatkan satu lagi untuk mereka.
Ketika dibuat dan disampaikan kepada mereka, si ibu dan anak ini, ibu tuh bilang, maaf kami tidak ada pesan lagi. Oh enggak, ini warung kami lagi promo, beli satu dapat satu. Maka maksudnya, jadi si pemilik ini tidak mengatakan kami kasihan sama kau karena kau sama anakmu hanya beli satu mangkok. Enggak. Tetapi dia berkata bahwa warung kami ini lagi promo. Beli satu dapat satu. Nah itulah artinya bahwa memberkati tanpa merendahkan. Memberkati tanpa memberikan sebuah penghakiman kepada orang tersebut. Sehingga pun mereka akhirnya menikmati dengan sukacita. Amin. Saya dan istri, katakanlah kami keluarga, juga beberapa tahun yang lalu pernah menikmati hal seperti itu, diundang ke satu tempat, ya katakanlah ke Big Mall gitu kan. Kemudian kami makan di situ, lumayan juga makanannya. Ketika setelah makan, panjang lebar ngobrol-ngobrol, kemudian keluarga itu berkata, Tuhan menggerakkan kami untuk memberkati Bapak. Diberikan satu amplop. Ketika kami pulang, ya campur aduk perasaan ini gitu kan. Kami buat apa ya sama mereka ya, kok sampai segininya. Dan jujur, ketika kami sampai rumah, duitnya lumayan besar juga gitu kan. Wow, nah, itulah satu ataupun bukti bagaimana orang yang memahami bahwa hidupnya diberkati Tuhan, orang yang bisa mengerti bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu melalui hidupnya kepada orang lain. Bukan karena diminta, bukan karena doa di telinga kali ya. Tapi itulah cara Tuhan. Sehingga tindakan kita bisa memberkati tanpa melukai. Memberkati tanpa menghina, memberkati tanpa melecehkan orang tersebut. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca teks ini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya kan percaya ini bukan bagian seperti yang sering kita tonton, seperti yang sering kita dengarkan bahwa ada anak sekolah, ketika di sekolah dia melanggar peraturan sekolah, kemudian gurunya menghukum dia. Si anak ini ketika pulang langsung memberitahukan kepada orang tuanya, "Papa, Mama, guruku si A menghukum aku." Kemudian mungkin karena orang tuanya sangat mengasihi anaknya, apakah anaknya itu semata wayang dan lain sebagainya, mungkin juga berpikir nggak mungkin anakku ini melakukan hal seperti itu, karena di rumah ini baik-baik saja dia, seperti bagaikan malaikat gitu kan, suruh begini mau, disuruh begini mau, tapi tiba-tiba di luar berbeda. Ya, orang Batak bilang tardopon roha. Saya pernah ngalamin seperti itu. Di rumah baik, anteng-anteng ya kan, manis, disuruh oke. Tapi ketika keluar dari rumah, lain cerita, ya kan gitu kan. Yang kadang-kadang itu tidak diketahui oleh orang tua. Tapi si orang tua tadi yang sedang cerita saya tadi itu, dia datang kepada gurunya tanpa bertanya kenapa anaknya dihukum dan lain sebagainya. Dia melabrak guru itu, bahkan sampai katakanlah melaporkan ke polisi dan segala macamnya. Artinya dia berusaha untuk menutupi kelakuan yang dilakukan oleh
anaknya tanpa dia tahu, tanpa dia bertanya kepada anaknya, tanpa dia bertanya kepada gurunya, ini anakku dihukum karena apa? Betul? Pernah itu kan terjadi di TV-TV? Berbeda kalau di angkatan saya gitu kan, masa-masa saya SD, SMP, SLTA. Saya masih ingat sudah SLTA sendiri, ketika guru katakanlah menjewer telinga, nggak berani ngelapor ke guru, ke orang tua. Karena kalau melapor ke orang tua tambah lagi ya kan. Orang tua langsung bilang, berarti kau nakal di sekolah. Kalau nggak mungkin gurumu menjewer kau kalau kau nggak bikin kesalahan. Inilah apakah karena ini perubahan zaman dan lain sebagainya sehingga peraturan-peraturan dibuat pun akhirnya membuat ya serba-serbi. Bukan ditindas tapi dikasih disiplin. Salah nggak dikasih disiplin anaknya juga yang akhirnya ya kata orang di sini mucil gitu kan. Tapi mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih dari teks ini. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam teks Yunani, saya coba cari kata di sini, apakah dia menggunakan belum bang? Ya, belum bang. Sabar bang. Ya. Ternyata kata kasih di sini diungkapkan dengan kasih kata agape. Kita tahu semua ya? Agape. Halo. Karena keterbatasan kosakata Indonesia, maka kata-kata Yunani, beberapa kata-kata di dalam Yunani itu semuanya dikasih kasih, sama seperti storge. Kasih apa? Storge. Yaitu adalah kasih dalam persaudaraan atau keluarga. Eros juga kalau di teks bahasa Indonesia kasih, padahal itu adalah kasih antara laki-laki dan perempuan atau cinta atau eros, romantik. Kemudian ada philia, gitu kan? Persahabatan. Kalau kita lihat kepada keberadaan daripada Petrus ketika Yesus setelah mati, bangkit dari antara orang mati, ketika dia menunjukkan dirinya kepada para murid-murid di Yohanes 21 ayat 15, 16, 17. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kalau dalam teks bahasa Yunaninya, apakah engkau agape sama aku? Petrus menjawab, Tuhan kau tahu kalau aku tuh philia. Berarti ada miss. Setuju? Ya kali yang kedua, Yesus juga berkata, Petrus apakah engkau agape sama aku? Petrus juga jawab, engkau tahu Tuhan kalau aku hanya bisa philia. Kira-kira seperti itu. Baru yang ketiga, Yesus akhirnya menurunkan standarnya. Petrus, apakah engkau philia dengan aku? Ya Tuhan, aku philia dengan. Artinya Petrus pada saat itu kepada Tuhan pun dia tidak berani untuk berkata bahwa dia agape kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang dia alami, kesulitan-kesulitan hidup yang dialami, penderitaan-penderitaan yang dia alami, ketika dia ditangkap dan dihukum mati dan disalibkan, Petrus berkata, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya dia berkata dalam bagian ini bahwa seseorang dengan seorang lain itu bisa melakukan kasih agape itu karena kan begitu kan? Ternyata kita bukan hanya kasih agape kepada Tuhan,
Kita bukan hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk berkata, aku mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap jiwaku. Tetapi ternyata kita dituntut juga untuk mengasihi sesama dengan kasih agape. Halo. Ini yang menjadi persoalan. Bagaimana saya mengasihi seseorang dengan kasih agape di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah persoalan yang kualami, di tengah-tengah keadaan yang sedang kuhadapi. Kemarin di hutan ketika sharingnya sebenarnya tentang pertobatan, ada seorang bapak berkata, sebenarnya susah untuk berkata bertobat. Daripada dia bilang, itulah sebabnya saya tidak mau datang ke pendeta untuk mengatakan saya bertobat. Karena situasi, kondisi, keadaan kadang-kadang membuat kita untuk tidak bisa konsisten dengan ucapan kita. Dia bilang begitu. Saya bilang iya. Maka adalah lebih baik sama seperti salah seorang penjahat yang ada di sisi Yesus. Ketika dia berkata, Tuhan nanti ketika engkau datang kali yang kedua ingat aku ya. Dan Yesus berkata, sekarang pun engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Artinya ketika dia mengucapkan itu kan dia tidak lagi mendengar ada orang yang membuli dia, betul? Dia tidak lagi memikirkan apa besok yang akan kumakan. Dia tidak memikirkan lagi bagaimana untuk menghidupi keluargaku. Dia tidak memikirkan lagi apa yang harus aku kerjakan supaya aku survive di tengah-tengah situasi yang ada ini. Tapi itulah anugerah juga buat kita. Karena Tuhan izinkan kita masih ada di muka bumi ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ketika kita berkata, Yesus engkau adalah penguasa tunggal atas hidupku. Toh kenyataannya kita tidak sedang baik-baik saja semua. Setuju? Yang ekonominya tadi mungkin di bawah langsung tiba-tiba karena percaya sama Tuhan Yesus naik ke atas. Enggak juga kan? Inilah yang mau disampaikan Petrus kepada umat pada masa itu dan juga kepada kita. Karena kondisi keadaan umat pada saat itu yang dikatakan kalau kita lihat di pasal 1 itu kepada orang-orang pendatang yang dari tempat-tempat lain dan dimanapun mereka kemudian mereka percaya kepada Yesus, ternyata mereka sedang dalam suasana ataupun situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Secara kebangsaan mungkin mereka ada dalam penjajahan. Belum lagi perekonomian, gitu kan? Belum lagi sesama orang-orang Yahudi yang orang percaya kepada Kristus itu mereka dibully juga, dihina juga. Oke lah kita sekarang tidak ada dalam masa penjajahan. Tetapi ya mungkin dalam pekerjaan kita pun dibully. Sosok suci loh. Ketika kita melakukan hal-hal yang benar, ketika kita melakukan hal-hal yang baik di pekerjaan kita, bisa saja kita dicelotehin. Gitu kan? Tapi mari, saya pun juga belajar, sangat-sangat belajar. Saya bilang Tuhan ini berat banget ini kan gitu kan. Saya berharap waktu saya menyelidiki teks ini dari teks Yunani, moga-moga kasih yang dimaksud itu adalah storge gitu kan, atau filia, moga-moga seperti itu. Ternyata agape, ya Allah. Jadi saya harus bertobat dulu, Tuhan tolong aku, Tuhan berikan ke aku kemampuan, karena jujur ini sangat-sangat berat. Belum lagi ditambah dengan, ya katakanlah sudah mulai masuk ke faktor U katanya ya kan. Belum lagi
beberapa waktu yang lalu ketika kita ada melakukan tes kesehatan, saya sudah dibilang dengan tensi tinggi gitu kan. Itu kan bisa saja memacu segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, akhirnya wah, kan begitu. Betul? Ya saya mengakui ini kan gitu kan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang belum saya ikutin untuk minum obat tensinya. Ya bersyukur hari Kamis yang lalu ketika ada donor darah di dekat Big Mall, puji Tuhan haleluya 12 kali 12 lolos gitu kan. Walaupun 2 minggu sebelumnya dikatakan HB saya tinggi 17,3, kemudian 1 minggu berikutnya saya datang lagi pas di Dirgahayu ada donor juga, saya cek di situ. Kan saya cek, saya mau ikut gitu, ternyata masih 17,1. Perbanyak minum air putih Pak, perbanyak minum air putih, siap gitu kan. Ya bersyukur kemarin Rabu lolos. Dan ini hari yang keberapa tidak ada SMS, tidak ada WA yang menyatakan bahwa saya terganggu. Puji Tuhan masih sehat-sehat walaupun sudah di ambang batas tensi tinggi kan gitu ya. Masih bisa berbagi, itu indah. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memang menuntut kita itu sempurna adanya. Karena Allah kita yang kita sembah pun adalah Allah yang sempurna. Amin. Kita tidak hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan itu dengan kasih agape, tetapi ternyata mengasihi sesama. Bukan hanya karena dia pasangan hidup kita, bukan hanya karena dia adalah keturunan kita, tapi kita harus mengasihi dia dengan kasih agape. Beberapa waktu yang lalu, 3 minggu nggak salah, 3 minggu yang lalu, ketika kami di Polres, ya, tadinya kami sudah bersyukur karena sebagian sudah dikirim ke rutan begitu kan, dan berharap tidak ada tambahan. Ternyata pas datang, ya bersyukurnya saya yang lebih duluan. Saya lihat ada 2 orang, masih muda-muda. Satu saya sudah ya dari PIS, ini pasti suku ini, tapi ini satu ini kok seperti sukuku ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Saya tanya sama yang satunya, Dek, kau ibadah di mana Dek kalau di luar? Saya Katolik, Pak. Sering ke gereja? Nah, pernah sih. Kalau ke gerejanya hari apa? Nah, hari Minggu lah Pak. Oh, enggak, saya kan cuma nanya, siapa tahu kalau datang Senin lagi mau bersih-bersih, kan ke gereja juga toh. Jadi masuk ke yang kedua. Kalau kau Dek, kau gereja mana? AKBP. What? Saya kaget sudah. Masa saya bilang gitu? Iya, saya AKBP. Jadi kau Batak? Batak Pak. Kau marga apa? Janturi. Astaga. Saya bilang, enggak ada Janturi kayak seperti kau bilang gitu. Itu sudah salah sebenarnya omongannya. Karena saya kaget, saya bilang, bikin malu aja bilang kan. Saya sudah lama di sini, saya berharap tidak ada marga Sianturi. Kau masuk ke sini Sianturi lagi. Bahkan kalau orang Batak itu kan ada ya minimal habis 1-2 gitu kan. Oh Sianturi apa? Spontan hari. Tuhan. Pas juga saya. Gitu kan. Jadi saya tanyain kau tinggal di mana dan segala macam. Jadi pamanmu sudah datang sini, dijenguk. Belum katanya. Ya bersyukur Rabu kemarin habis kita ibadah keluarga, syukur pulangnya cepat, jadi kami sempat menjumpain pamannya itu. Jadi dari hasil informasi dari kata pamannya itu, enggak, saya tetap melihat kok. Saya pernah kunjungin. Saya kaget loh, si anak ini bilang kok enggak pernah dikunjungin gitu kan. Tapi pamannya bilang pernah dikunjungin. Kemudian dia cerita panjang lebar, ya kasusnya sih sepele.
hanya ikut-ikutan menemani temannya untuk ya, mau mukul orang. Saya bilang itu pekerjaanku waktu SMP sama SMA, saya bilang. Tawuran, saya bilang gitu kan. Kok kamu datang jauh-jauh dari Sumatera hanya untuk begituan, saya bilang gitu. Tepatan karena waktu kami ngobrol-ngobrol itu, saya tanya, kau Marsianto ini nomor berapa? Nomor 18. Jadi saya kasih tahu, saya nomor 16. Kau manggil apa? Opung. Gitu. Dapat cucu baru, tapi di penjara. Ya, artinya yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya tidak ada hubungan saya untuk mencari tahu akan kerabatnya, gitu kan. Tapi itulah yang namanya berusaha untuk belajar menerapkan kasih itu. Mana yang sebenarnya? Ketika saya tanya sama pamannya ini, saya tetap mengasihi dia. Saya sayang sama dia, tapi saya tidak mau membantu dia dalam urusan ini supaya dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kalau saya urus dan segala macamnya, itu sama saja membiarkan dia nanti ke depan tidak punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Berarti kasih itu juga ada yang namanya disiplin. Betul? Ya kan? Bukan berarti dia tidak mengasihi keponakannya, tetapi itulah cara dia untuk mendidik anaknya. Tetap saya perhatikan kok. Hanya saya tidak langsung datang ke depan wajahnya. Lewat si A, lewat si B, lewat si C. Saya hanya untuk menyampaikan itu aja. Nah, layak saya bilang. Terima kasih untuk informasinya. Ini sebuah kenyataan gitu kan, bahwa kadang-kadang untuk menerapkan kasih itu pun kita harus punya sebuah kemampuan untuk memahami ini benar dari Tuhan apa tidak. Betul? Jangan sampai kita karena mau berkorban sebagai bukti saya mengasihi seseorang, maka ada tindakan dan perbuatan yang nyata. Betul. Tetapi kita harus juga bisa melihat apa sih kasusnya, ya kan? Sama seperti keluarga besar Harmonis 1 ketika berkunjung ke satu tempat gitu kan. Ketika mau pulang, ada seorang ibu dan anaknya juga, anak kecil. Dia ceritakan bahwa dia membutuhkan uang untuk membeli bensin. Dan sikapnya bagus. Saya mau menjual tas saya, Pak. Tas Hermes. KW8. Ya kan? Saya tanya, harganya berapa? 100. Ya. Pertama 200 ya? 150. Karena kami bapak-bapak di depan, ibu-ibu ada di dalam. Ya nggak mungkin kami yang nego tentang tas itu karena tidak sesuai dengan selera daripada bapak. Siapa tahu ibu-ibu melihat Hermes, tas Hermes ini kan tertarik gitu kan. Dan akhirnya mereka berunding, dikasih duit, saya ambil, saya lihat 14.000 apa 14.000 atau 16.000. Kemudian kami bapak-bapak ada patungan lagi di luar menggenapkan, ya sudahlah kalau dia pergi ke pom bensin dapat 2 liter, kalau dia beli di luar ya 1 liter masih bisa lah kan gitu kan. Jadi ya itulah sebuah tragedi ataupun sebuah kenyataan yang sedang kita hadapi. Bisa kita untuk bertindak mengasihi, tetapi jangan sampai kasih kita itu membuat seseorang itu akhirnya tidak memahami bahwa yang kita lakukan itu untuk mendidik dia, untuk mengajar dia, tetapi membuat dia menjadi orang yang malas. Kalau itu dari sisi keuangan, ya kan gitu kan? Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih, bagaimana kita bisa, baru kita masuk kepada intinya. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih kita itu atau kasih yang bertindak dan berkorban itu, yang pertama-tama kita harus mengecek diri kita sendiri apakah
kita memiliki keyakinan bahwa Kristus Yesus menerima kita dengan kasih agape. Kan itu kan? Bagaimana saya menyalurkan kasih agape itu kepada, apakah itu kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Kalau saya sendiri tidak meyakini bahwa Allah dalam Kristus Yesus itu sudah memberikan kepada saya kasih agape itu sendiri. Kalau kita kurang yakin, nah ini menjadi persoalan sehingga kita nanti bisa saja menuntut imbalannya. Menuntut supaya orang yang kita bantu, orang yang kita kasih itu suatu saat kamu kan pernah saya tolong begini. Ini yang menjadi permasalahannya. Ya kan? Sehingga kita terlebih dahulu kita lihat kepada diri kita apakah benar-benar kita sudah memiliki secara full, secara penuh, secara utuh bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib itu benar-benar menyatakan kasih agape kepada kita dan itu kita yakini. Sehingga ketika kita menerapkan kasih itu pun kita tidak harus meminta imbalan dari orang lain. Amin. Amin. Apalagi kalau dibilang mengampuni gitu kan. Yang seringkali menjadi, ya saya bilang biang kerok lah gitu kan. Untuk membuat orang susah untuk bertumbuh. Ada satu orang di rutan. Ketika diajarin, ketika disampaikan tentang pengampunan. Bahkan Pak Kisang juga sudah berapa kali mendoakan dia gitu kan. Dia ikutin. Tapi ketika saya lihat, ya dia cuma buka mata apa yang disampaikan sama Pak Kisang suruh ikutinnya dengan mulut. Tapi matanya liar entah kemana-kemana gitu. Saya bilang waduh, berat kawan ini gitu kan. Jadi dia bilang sepanjang ada orang yang membuat istriku menangis, mamaku menangis, maka orang itu akan tahu akibatnya. Saya sudah menerima hukuman ini di sini, di penjara, saya sudah terima dengan baik, saya jalani, tapi ngapain dia menghina mamaku, ngapain dia menghina istriku nih? Dilayani, dikasih tahu sama yang lainnya juga. Tetap ngotot seperti itu. Puji Tuhan 1 bulan yang lalu dia sudah pulang, sudah keluar dari situ. Dan Senin kemarin kami sempat ketemu, dia yang ngajak ketemu, Pak saya ada di Samarinda, yuk kita ngopi nih. Asik, saya bilang gitu kan, ayo gitu kan. Dan dia cerita ketika dia keluar, ada hampir 2 jam dia di pos masuk daripada rutan itu. Saya berenung situ, merenungkan diri, apakah saya datang untuk pergi ke tempat bos saya untuk balas dendam, tapi saya ingat-ingat ada Pak Sahat, ada Pak Kiseng, ada hamba Tuhan yang lain harus ngampuni. Ditambah lagi dengan teman-teman yang di rutan, kalau kau melakukan itu akhirnya kau masuk lagi ke sini, ya percuma saja. Ini saya pulang Pak, ke rumah mama saya. Dan ketemu sama mama saya bilang, Mak, saya minta maaf karena sudah mempermalukan mama. Terus, kenapa nggak jadi untuk datang ke tempat bosmu? Biar aja Tuhan yang bertindak. Wow. Biar aja Tuhan yang bertindak, Pak. Yang penting saya sama mama saya sudah baikan, saya dengan istri saya sudah baikan, dan saya sudah kembali bekerja dengan baik. Itu adalah lebih baik. Semangat terus, antusias, kan gitu kan? Artinya bahwa kadang-kadang ketika kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, itu belum tentu serta-merta kita bisa lepas selepas-lepasnya dengan segala himpitan yang kita sedang hadapi, dengan segala mungkin cacian-cacian orang, bulian-bulian orang lain yang pernah kita
terima yang pernah kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita yakin bahwa Allah telah memberikan kasih-Nya sepenuhnya kepada kita, maka saya yakin percaya, mungkin kalimatnya berbeda, mungkin tindakannya berbeda, tapi kita akhirnya melepaskan itu dengan baik. Amin. Ya Bang, boleh Bang, tampilkan Bang. Ya, ini ada satu terjemahan dari Biblikos dan dari ayat 8 ini. Yang di atas itu dari terjemahan baru, tapi yang di bawah itu dari Biblikos. Kalau di Android itu kan ada banyak terjemahannya, bisa di-download ya. Tetapi untuk saat ini di Android itu belum ada Biblikosnya. Karena belum 100% mereka menyelesaikannya. Dia berkata begini, tetapi di atas segalanya, orang-orang yang memiliki kasih agape yang kuat satu sama lain, maka kasih agape itu akan memproteksi dari berbagai macam dosa. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa harusnya kita yang sudah terima Tuhan Yesus, itu kita sudah yakin bahwa kasih agape itu sudah kita miliki. Tetapi di atas segalanya orang-orang yang memiliki kasih agape. Kan begitu kan? Sehingga kita tahu bahwa inilah sesungguhnya keberadaanku. Bahwa aku sudah menerima kasih agape itu. Maka dikatakan, maka kasih agape itu akan memproteksi dari berbagai macam dosa. Maka yang kedua adalah kasih agape memampukan kita memproteksi diri dari berbagai macam dosa. Ya, saya senang dengan kesaksian. Ya, tadi saya sudah minta izin untuk bisa sampaikan di sini. Ya, yang disampaikan di hari Rabu kemarin dari Ibu Yohan. Bagaimana mereka beberapa waktu yang lalu, gitu kan, mengalami sesuatu yang tidak baik dari keluarganya. Tetapi orang keluarganya itu yang pernah melecehkan ataupun yang pernah melukai hati mereka, diperbuat juga seperti itu oleh keluarga yang lain. Dan keluarga Yohan dan Mami di sini yang akhirnya bisa menerima mereka, bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak ada kata-kata, itu sebabnya apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Mereka tidak berkata-kata demikian, walaupun apa yang kamu tabur dan apa yang kamu tuai itu adalah bagian firman Tuhan kan gitu kan. Tapi itu tidak disampaikan. Artinya itulah yang memproteksi diri kita untuk tidak berkata-kata yang keras, tidak untuk berkata-kata yang tidak baik kepada orang yang mungkin menghina kita, yang mungkin membuat kita menjadi terluka ataupun teraniaya, yang merasa kita mengalami penindasan dari perbuatan mereka, karena kita yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kasih agape itu kepada kita dan kita yakin bahwa Allah lah yang memampukan kita, memproteksi diri kita. Bapak Ibu saudara yang kasih, ketika kita memahami bahwa Allah sudah memberikan kasih agape kepada kita, maka kasih agape itulah yang memampukan kita untuk memproteksi diri dari berbagai macam dosa. Ada orang juga yang bisa mengampuni orang lain, tetapi tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia berpikir kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarganya itu karena dia. Ya jujur Bapak Ibu saudara yang kasih, mungkin saya juga pernah cerita bagaimana ketika kami sudah pulang ke Samarinda 2013, kemudian bisa komunikasi dengan ibu saya, ya kan? Walaupun dia bilang didoakan supaya cepat mati gitu kan, karena tahu usianya, tahu kondisinya dan segala macam. Iya betul saya doakan gitu kan. Tetapi setelah
mendoakannya itu sebenarnya ada satu yang terpikir kepada saya, yang terganjal dalam pikiran saya, yang terganjal dalam hati saya adalah kalau mama saya meninggal, saya sudah jauh di Kalimantan Timur, kondisi saya seperti ini, keadaan saya seperti ini, iyakah bisa saya datang ke sana? Apalagi orang Batak, saya Sapudian, paling anak kecil, bungsu, gitu kan. Ya, saya tidak sampaikan kepada istri, tapi ketika abang saya nomor 1 di tahun-tahun berikutnya, mulai di 15, saya bilang sama abang saya, Bang, kalau mama meninggal dan saya tidak bisa hadir, anggap saja saya sedang di luar kota. Artinya apa? Artinya saya mulai berani membuat pernyataan dalam diri saya harus berdamai. Gitu kan? Berdamai dengan diri saya sendiri bahwa kalaupun mama saya meninggal, saya tidak bisa hadir, ya sudah. Mau dibilang apa gitu kan? Walaupun ketika saya SMP, abang saya nomor 2 berkata, ini bukan bapakmu, karena tidak ada duit dari kau. Itu pernah membuat saya menjadi terluka, sakit hati, kecewa, dan puji Tuhan bisa diampuni gitu kan, bisa mengampuni. Tetapi menjadi ganjalan tadi itu adalah kalau mama saya meninggal ini gimana? Bisakah saya hadir di sana, kondisi saya, keadaan saya, boro-boro aku dengan istri bisa datang ke sana, saya sendiri gitu kan, dengan ongkos sekian banyak. Itu sebabnya saya berkata sama abang saya, anggap saya sedang di luar kota. Dan cara Tuhan itu sangat luar biasa yang saya alami. Ya mungkin kita juga tahu saya pernah sempat sampai ke Papua. Ingat saya Kamis dari Samarinda, 1 malam di ujung Pandang, Jumat sampai di Sorong, nginap 1 malam, Sabtu pagi dijemput. Dan dari perjalanan dari Sorong itu ke tempat dia itu jam 7 pagi dijemput, kami sampai di sana jam 10 malam. Artinya sudah malam minggu, dekati besok paginya minggu ibadah. Kami di mobil, saya ditelepon. Doakan aja mama, jangan tanya lagi karena dia sudah tidak bisa merespon. Saya berdoa, saya bilang saya sudah ikhlas untuk mama dipanggil Tuhan karena itu sudah sekian lama permintaannya. Saya bilang, bagaimana dengan abang-abang dan semua? Ini saya doakan. Senin, saya lihat SMS. Mama sudah dipanggil Tuhan. Adek, ya telepon yang tidak terjawab juga banyak. Jam 8 di sana karena 2 jam ya selisihnya ya. Saya dihubungi sama abang saya pertama. Dek, mama sudah dipanggil Tuhan tadi malam. Ya, puji Tuhan bang. Memang sudah permintaannya. Dan seperti saya ngomong sama abang, saya sedang di luar kota. Dan kemarin baru nyampe di sini. Artinya saya nggak bohong kan? Betul? Tapi yang luar biasanya tindakan daripada keluarga itu, dia bilang sama saya, Om, jam 9 malam, Om dijemput dari sini, menuju Sorong, kemudian pagi Om berangkat dari Sorong ke Sumatera Utara. Semua ongkosnya semua sudah disiapkan. Om tinggal sampai di sana. Wow. Ya kan? Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita itu, ternyata Tuhan buka jalan sedemikian rupa. Yang saya tidak sangka-sangka, yang saya tidak minta kepada mereka, Om harus berangkat. Karena Om anak paling kecil. Karena dia sudah sempat tanya kan, Om harus berangkat. Ini ongkosnya dari sini, ini ongkos dari sini, nanti dapatnya di sana. Om berangkat. Tapi kalau mau balik ke sini lagi, cari sendiri Om ya. Untuk mencarinya saya nggak dapat. Dan akhirnya ada di sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama menikmati kasih agape yang daripada Tuhan itu. Kita bisa menyalurkannya itu kepada orang lain. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah sudah memberikan kasih agape itu kepada kita secara sempurna adanya.
Dan yang kedua, kita harus meyakini bahwa kasih agape itulah yang bisa memproteksi diri kita untuk kita tidak bertindak, untuk kita tidak berkata-kata yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan kita juga harus bisa berdamai dengan diri kita. Supaya ketika kalimat-kalimat itu mungkin kita dengarkan lagi, ketika kata-kata itu mungkin kita dengarkan lagi, ataupun tindakan-tindakan orang yang pernah kita alami itu terulang kembali, kita sudah siap, kita sudah rela untuk berkata, ini sudah pernah aku dapatkan, jalan. Ini sudah pernah aku dengarkan, ngapain lagi menjadi sakit hati. Walaupun orangnya berbeda, kita bisa sudah menikmati kasih agape itu. Kita tunduk kepala. Kita angkat pujian sekali lagi. Kau telah memilihku.
Tuhan Yesus untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, yang telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih untuk semua perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami yang Tuhan izinkan kami alami. Walaupun mungkin secara manusia kami tidak bisa menerima, tapi semuanya itu adalah rancangan daripada Tuhan sendiri, supaya kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kasih yang daripada Tuhan itu kami boleh terapkan dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami, siapapun itu Tuhan, baik yang itu adalah orang yang sudah percaya kepada Engkau, yang menjadi satu komunitas dengan kami di gereja ini, bahkan juga kepada mereka-mereka yang di luar yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib sempurna adanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa itu yang Kau nyatakan kepada kami untuk menebus kami dari dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Biarlah itu terus boleh kami yakini dalam kehidupan kami, bahwa Engkau sudah memberikan kasih agape itu. Dan mampukan kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh memahami bahwa kasih agape yang daripada Tuhan itu memampukan kami untuk memproteksi diri kami, supaya kami tidak bertindak, tidak berbuat, tidak berkata-kata, bahkan tidak berpikiran yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, terhadap apa yang kami lihat, terhadap apa yang kami dengar. Biarlah kasih agape itu boleh memproteksi diri kami ya Tuhan, sehingga kami selalu punya sikap yang positif terhadap apapun itu ya Tuhan. Dan kami tidak menjadi orang yang gampang untuk berbuat yang tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami juga Tuhan berikan kemampuan untuk kami boleh berdamai dengan diri kami ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami bukan karena kesalahan kami, bukan karena tindakan kami, bukan karena kami, tapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk menolong kami supaya kami semakin hari semakin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, hingga sungguh kasih agape itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah Hamba sampaikan. Engkaulah Roh Kudus yang terus memutrakannya dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.